Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Condasari, Prodi Bahasa Indonesia semester 1 kelompok 1. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita rahmat, kesehatan, serta kesempatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini saya akan mempresentasikan satu materi, yaitu tentang kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Pendidikan secara umum didefinisikan sebagai sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak, mulia, serta batin. Karena itu, jika pendidikan menghasilkan pribadi-pribadi yang lemah, doyan KKN, tidak bertanggung jawab, tidak bermoral, dan tidak mandiri, maka berarti program pendidikan itu gagal. Kegagalan tersebut mungkin disebabkan karena adanya kesalahan dalam filosofi maupun manajemen pendidikan sehingga tidak sesuai dengan cita-cita pendidikan itu sendiri. Belakangan ini, kita melihat berbagai masalah pendidikan nasional sering menjadi bulanan-bulanan kritik di masyarakat. Kenapa pendidikan di Indonesia tidak menghasilkan pribadi-pribadi yang unggul dalam ilmu pengetahuan, akhlak, dan kemanusiaan? Kita melihat sendi-sendi kehidupan bangsa saat ini tengah digoyang berbagai ancaman, aksi kekerasan, kerusuhan, anarki, korupsi, vandalisme, dan tindakan-tindakan amoral. Pendidikan tampaknya kurang diarahkan untuk memanusiakan manusia secara utuh, lahir dan batin, tetapi lebih diorientasikan pada hal-hal yang bersifat materialistis, ekonomis, dan teknokritis, kering dari sentuhan nilai-nilai. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki peranan yang sangat strategis. Pendidikan berkontribusi dalam mengembangkan sumber daya manusia atau SDM yang bermutu dengan indikator berkualifikasi ahli, terampil, kreatif, inovatif, serta memiliki attitude atau sikap dan perilaku yang positif. Nah, 3 amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan visi pendidikan nasional merujuk pada suatu landasan filsafat yang amat mendalam, yang dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sejalan dengan hak asasi manusia untuk belajar. Ini berarti bahwa secara ilegal sistem pendidikan dilandasi oleh suatu filsafat pendidikan yang mendalam dan mengakui perbedaan unik pribadi individu. Pertumbuhan anak Indonesia secara implisit mengandung peluang untuk mewujudkan asas eksplorasi dan kecenderungan kreatif dalam seluruh tubuh kembangnya. Hal tersebut telah diulangi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5. Selain itu juga, media pembelajaran merupakan buku-buku paket pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar sangat sedikit yang memuat secara langsung materi permasalahan korupsi. Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Hal ini disadari bahwa memberantas korupsi juga terlepas dari gerakan preventif, yaitu mencegah timbulnya mental korupsi pada generasi anak bangsa, mengingat upaya pencegahan tersebut tidak hanya dapat dilakukan pada suatu generasi saja, melainkan 2 atau 3 generasi selanjutnya. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasan serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjang adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam undang-undang menjelaskan bahwa salah satu kewenangan adalah tataran upaya penindasan dan pencegah. Di samping kewenangan-kewenangan lain yang menjadi tugas pokok, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 30 Juli 2012 dalam mengeluarkan surat edaran nomor 1016 ET 2012 kepada seluruh perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, koperasi wilayah 1 sampai dengan koperasi wilayah 12 dengan perihal surat edaran tentang implementasi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Adapun dasar keluarkannya surat edaran ini merujuk pada instruksi Presiden RI nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan anti pemberantasan korupsi di 2012. Konsep kebijakan pendidikan anti korupsi itu sendiri, hukum dari perilaku manusia tidak melalui kehidupan bersamanya dengan membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat baru dari kehidupan bersama yang bernama masyarakat itu melahirkan hukum. Masyarakat itulah menjadi wadah sekaligus aktivitas para anggota, maka pekerjaan rumah pertama adalah membangun suatu kehidupan bersama di atas individu pada anggotanya.
Semakin hukum mencorok masuk ke dalam era modern, maka ia semakin mengukuh dirinya sebagai teknologi. Faktor penting yang menyebabkan hal tersebut adalah campur tangan manusia yang memungkinkan aktif dalam menggunakan hukum itu untuk tujuan-tujuan tertentu. Efek terpeluncurnya terhadap kekuasaan-kekuasaan otoriter yang memerintah dengan cara-cara ad hoc untuk digantikan oleh negara hukum menjadi hukum sebagai sarana yang sah, diandalkan dan dicari untuk menjelaskan kekuasaan. Muncul adagium, the rule of law not of man, sekalipun putusan-putusan dalam masyarakat menjadi sah, makalah diberi baju hukum. 5. Peraturan role juga mengalami perubahan jati diri penting, yaitu tidak lagi sebagai peraturan moral melainkan lebih sebagai instrumen dan teknologi untuk mewujudkan suatu penting, suatu sah. Ilegal. Hukum sebagai institut moral bertumpu pada perilaku manusia yang baik. Di sini, hukum bagaikan mengajukan persyaratan bahwa untuk menciptakan kehidupan hukum yang baik, maka para anggota masyarakat harus hidup dengan baik. Tetapi apabila hukum sudah lebih menjadi teknologi, maka persyaratan tersebut tidak diperlukan. Tekanan dalam perhukuman berubah menjadi bagaimana cara untuk dapat menggunakan teknologi tersebut dengan baik dan berhasil. B.